Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13 dan saya beri tema anugerah di tempat yang tandus. Nah, bicara tentang anugerah, anugerah adalah bentuk nyata dari kasih yang tidak layak kita terima, tidak diusahakan dan tidak dapat kita balas. Seperti sebuah hadiah. Ayat 1 dikatakan, berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja berkata kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba pada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu raja menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud. Mephiboset jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan kau akan tetap makan hidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud di sini bertanya, masih adakah seseorang? Dia tidak bertanya, masih adakah seseorang yang memenuhi syarat, atau masih adakah seseorang yang layak. Dia hanya berkata, masih adakah seseorang, tidak peduli gimana rupanya. Nah, di sini ayat 2 dan 3 dikatakan Ziba menjawab, ia ada, tetapi ia cacat kakinya. Dan Daud tidak bertanya kakinya cacat separah apa, gimana rupanya, ganteng atau jelek. Enggak, saudara. Dia hanya bertanya, di manakah ia berada. Itulah anugerah. Anugerah tidak memilih-milih. Anugerah tidak mencari hal-hal yang telah diperbuat oleh orang itu yang layak mendapat kasih. Anugerah terpisah dari respon atau kemampuan dari orang tersebut. Seperti Allah memberikan anugerah keselamatan, kehidupan yang kekal kepada seseorang yang tidak layak menerimanya dan tidak pernah berusaha dan tidak akan pernah mampu untuk membalas kebaikan Allah. Nah, dikatakan bahwa Ziba menjawab kepada raja, dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar. Lo dalam bahasa Ibrani artinya tidak. Debar artinya tanah padang rumput. Jadi keturunan Yonatan ini, yaitu Mephiboset, berada di suatu tempat di mana tidak ada padang rumput, tidak ada hewan ternak, tanah yang dijauhi orang karena sangat gersang dan tidak ada kehidupan. Ia berada di suatu tempat yang tidak ada orang mau datang ke sana. Ya, tempat di mana Mephiboset ini bisa bersembunyi seumur hidupnya karena takut dibunuh. Dapat kita bayangkan ketika Daud mengirimkan prajurit untuk menjemput Mephiboset. Ya, pasti menegangkan ya. Nah, saudara, Mephiboset tidak memiliki apa-apa. Dan ia tidak layak menerima apa-apa. Dan dia juga tidak bisa membalas apa-apa. Bahkan ia tidak pernah mencoba mendapat pengampunan dan kemurahan dari Raja Daud. Sama seperti kita yang tidak memiliki apa-apa dan tidak layak mendapatkan apa-apa. Dan karena kita tidak bisa menawarkan kepada Allah, Allah itu kuasa, punya segalanya. Apa yang bisa kita tawarkan? Bahkan mungkin ketika Allah sedang menemukan kita, kita sedang bersembunyi. Kita dalam kehidupan yang sia-sia. Tapi Allah berkata, kau adalah milikku. Aku akan mengambilmu sebagaimana adanya engkau. Cacat, disia-siakan, dalam kelemahan, dalam ketakutan, dalam kebingungan, bahkan sedang tersesat dalam dosa. Mungkin itulah kita ketika Tuhan memilih kita. Nah, inilah kisah yang luar biasa tentang anugerah. Di satu saat bagaimana pada tahun-tahun yang mendatang ketika makanan sudah dihidangkan di keluarga Daud, bel makan sudah dibunyikan, maka secara bersamaan
datanglah anggota keluarga Daud yang tampan, tinggi, gagah, cantik. Ya. Kemudian mereka mendengar suara gedebak-gedebuk. Mephiboset datang dengan tongkatnya. Ya. Terpincang-pincang, bergabung dengan yang lainnya dalam keluarga Daud. Di mana ia mengambil tepatnya di meja sehidangan makan sebagai salah seorang putra raja. Daud memulihkan Mephiboset dari suatu tempat yang tandus ke dalam kerajaannya. Daud juga mengadopsi Mephiboset menjadi keluarga dan menjadi salah satu putra raja. Inilah yang sudah Allah lakukan bagi orang berdosa seperti kita yang percaya kepada Tuhan. Allah telah memilih kita, yang memulihkan kita, yang mengambil kita masuk menjadi keluarga kerajaan Allah. Ketika Mephiboset duduk menghadap meja raja, ia diperlukan sama seperti putra raja yang lainnya. Kita membayangkan di surga kekal kita duduk bersama menghadap meja Allah bersama Petrus, Yohanes, Musa, Paulus, Yesaya. Pasti itu amazing, luar biasa. Tuhan telah memilih kita dalam kondisi kita yang berdosa dan memulihkan kita dan membawa kita ke dalam persekutuan yang kudus bersama dengan Tuhan, dengan menutupi dosa kita dengan anugerahnya. Demikian firman Tuhan. Selamat malam. Tuhan memberkati. Amin.